Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Deva S. Nah, seperti biasa guys, apabila yang kalian cari adalah referensi sarung-sarung lokal buatan Indonesia, merek apapun itu, terutama merek-merek yang sudah terkenal seperti merek BHS gitu ya. Kalian tahu brand ini adalah brand yang bukan kaleng-kaleng ternyata ya, dan sudah berdiri sejak lama. Intinya ini brand paling mahal di Indonesia. Kita buktikan bahwa PHS itu adalah brand paling bernilai di Indonesia khususnya. Seperti itu. Kebetulan di video saya yang kemarin tayang itu ada subscriber saya berkomentar di sana. Jadi dia itu membandingkan ataupun lebih memilih merek lain daripada BHS intinya karena melihat kualitasnya gitulah ya. Kalau uang 2 jutaan BHS itu hanya dapat kain yang sutranya 50%. Tapi kalau kalian beralih ke brand lain dengan angka 2 jutaan kalian sudah bisa mendapatkan kain ataupun sarung dengan benang yang sutranya itu full. Jadi dari atas sampai bawah, ujung kanan sampai ujung kiri itu sutranya full. Nah, ini sebenarnya saya sudah bahas gitu ya di video saya sebelumnya tentang kenapa merek BHS ataupun kenapa harus BHS ataupun apa istimewanya merek BHS lah seperti itu ya. Jadi biar lebih mudah secara spesifik, intinya kalau kita memang suka dengan merek BHS silahkan beli gitu ya. Kalau tidak suka silahkan cari merek yang lain. Saya juga sering mengatakan bahwa di luaran sana banyak sarung-sarung premium selain daripada merek BHS. Bahkan harganya pun jauh di bawah merek BHS. Nah, kenapa BHS itu mahal padahal kualitasnya semakin kesini katanya gitu ya semakin tidak konsisten, maksudnya semakin kurang baik lah katakan seperti itu. Masa masterpiece sutra 50% harganya 3 jutaan misalkan gitu. Coba kalau pindah ke sarung lain di merek lain kan contoh gitu kan, uang 2 jutaan pun itu sudah bisa mendapatkan yang full sutra intinya. Nah, saya di sini akan menjelaskan 6 gitu ya, 6 buah ataupun 6 poin kenapa kalian ataupun kenapa barang branded itu harganya mahal. Ya, alasannya itu ada 6 poin yang saya akan jelaskan di sini. Untuk yang pertama, jadi untuk poin yang pertama, biasanya orang yang membeli barang mahal itu ataupun barang branded ya yang harganya mahal itu akan merasa dirinya itu memang benar-benar spesial. Spesial itu dalam artian jadi dia itu bisa memiliki apa yang kebanyakan orang tidak bisa untuk memilikinya. Nah, contoh saya sebutkan ataupun saya kasih contoh di sini, kita bisa membeli satu pieces BHS masterpiece gitu ya, tipe paling tinggi saat ini. Nah, contohnya seperti itu. Saya tanya ke kalian, apakah kalian bangga dengan pembelian tersebut atau tidak? Kalau kalian bangga, silahkan tulis di kolom komentar alasannya. Begitupun kalau kalian tidak bangga, silahkan tulis di kolom komentar. Itu poin yang pertama adalah pembeli ingin merasa spesial. Otomatis orang yang beli sarung-sarung mahal, BHS mahal itu ingin merasa bahwa dirinya itu memang spesial ataupun lain dari yang lain lah gitu ya. Terus alasan untuk yang kedua, jadi kenapa BHS itu harganya lebih mahal daripada sarung lain walaupun di kelas yang sama ya, yaitu poinnya konsep untuk menaikkan harga. Ingat loh ya, poin yang kedua adalah konsep untuk menaikkan harga. Maksudnya gimana? Jadi walaupun BHS dengan sarung lain, contoh sarung A, sarung B ataupun BHS dengan merek Tamer lah, katakan seperti itu.
Jadi sama-sama menggunakan jarum yang sama untuk menenunnya ataupun mesin yang sama untuk menenunnya, menggunakan benang yang sama untuk menenunnya, tapi tetap BHS punya citra tersendiri, gitu kan ya. Kenapa? Karena brand BHS itu lebih banyak dikenal oleh halayak orang ataupun orang banyak dibanding merek Tamer. Contohnya seperti itu. Itu untuk poin yang kedua. Terus untuk poin yang ketiga ya, ini kata lahir lah gitu ya. Maksudnya kata lahir itu setiap barang yang brand ataupun branded, barangnya sudah punya nama, intinya itu pasti harganya mahal. Ya, itu emang dari lahir, intinya gampangnya gini lah ya. Pernah kita bilang gitu ataupun mungkin pernah kita mengucapkan kata-kata ini. Ada rupa, ada harga. Nah, seperti itu. Bisa dicontohkan loh, guys. Padahal kalian pernah nggak mengalami ataupun mungkin lihat di media sosial gitu ya, di platform apapun gitu, intinya di media sosial. Jadi salah satu brand ternama di dunia buatan Amerika yaitu Supreme berkolaborasi dengan biskuit Oreo. Kalian tahu nggak Oreo? Oreo yang kemasan kecil yang isi 3 pieces ataupun 3 butir biskuit itu paling mahal di toko manapun itu tidak melebihi angka 10.000. Untuk yang 3 pieces ya, satu bungkus 3 pieces itu paling mahal tidak melebihi angka 10.000. Tapi di ketika kolaborasi dengan merek yang sudah terkenal sedunia seperti merek Supreme, tahu nggak harganya jadi berapa? Ya, untuk satu butirnya saja itu kalau dikalkulasikan kita beli satu bungkus isinya 3, itu paling murah dijual seharga 600 ribuan. Kebayang nggak 600 ribu dibagi 3 pieces, maksudnya dibagi 3 butir biskuit, berarti harganya itu sekitar 200 ribuan satu biskuit loh guys, seperti itu. Nah itu mungkin istilah ada rupa ada harga, atau memang seperti ini dari lahirnya sudah branded, otomatis harganya pun pasti mahal. Itu untuk poin yang ketiga. Kita lanjut ke poin yang keempat. Jadi biasanya daya tahan ataupun kekuatan produk yang sudah bermerek ataupun branded tersebut itu sudah dijamin untuk ketahanannya, seperti itu ya. Walaupun memang banyak di luar, contoh dalam konsep ataupun di kesempatan kali ini saya membahasnya sarung BHS gitu ya. Walaupun memang banyak di luar merek BHS, ketahanannya melebihi dari BHS. Tapi coba kalian sebutkan, barangkali kalian pernah memakai kedua merek yang berbeda, yang satu BHS dan yang satu merek lain. Seperti itu. Silahkan pengalamannya tulis di kolom komentar. Terus untuk poin yang kelima ya, biasanya barang mewah ataupun barang branded, barang dikatakan mewah itu biasa jumlahnya itu terbatas gitu ya. Jumlahnya itu biasanya terbatas loh guys. Kita sering sekarang menemukan BHS itu memang rata-rata jumlahnya itu terbatas. Terbatas sudah saya pernah sampaikan juga ya di video saya sebelumnya. Jadi bukan 1, 2, 3 sampai 10, tapi bisa juga 100 pieces, 500 pieces ada di seluruh dunia. Seperti itu ya contohnya. Terus untuk yang terakhir, ini yang nomor ke-6 berarti ya. Poin yang ke-6, jadi yang bikin mahal sarung BHS itu adalah kreativitas dan ide original sang desainer gitu ya. Nah, di sini mungkin semua orang setuju gitu ya. Coba kalian pikir matang-matang dengan bijak ya. Coba kalian pikir dan perhatikan. Jadi sarung mana yang tidak meniru merek BHS? Sarung merek apa yang tidak meniru merek BHS? Silakan, kalau kalian tahu silakan tulis di kolom komentar ya.
Silahkan sekali lagi untuk yang poin keenam ini ya, sarung mana yang tidak meniru produk BHS. Saya sudah bahas ini loh guys. Jadi BHS itu kenapa mahal, kenapa terkenal, kenapa brandnya terus berjaya sampai sekarang, karena memang BHS itu bukan produk kaleng-kaleng. Jadi bukan asal bikin gitu ya, asal bikin tanpa pemikiran, tanpa melalui proses yang begitu panjang untuk menciptakan sebuah susunan motif yang terlihat elegan dan juga mewah seperti itu ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya, alasan kenapa BHS itu mahal dan alasan kenapa BHS itu adalah brand yang mewah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.